Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah, syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Yang kami muliakan Ketua dan pengurus daripada Masjid Al-Jihad Khairul Korpi Raya beserta jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini, di malam minggu ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersilaturahmi dan bermajlis ilmi. Mudah-mudahan dengan silaturahmi dan majlis ilmi ini Allah mudahkan bagi kita nantinya dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya nantinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, dari beberapa pertemuan kita dalam kajian kitab Fathul Bari, alhamdulillah kita sudah sampai kepada penghujung dari pembahasan tentang babut tayamum, ya. Babut tayamum kita sudah kitabul wudu dari halaman 281, ya. Kitabul wudu bab majaa fil wudu. Kemudian dari sampai dengan halaman 425, ya. Insyaallah kita akan membahas satu hadis, ya, yaitu tentang babul fadli min man bata al wudu, ya. Bab tentang keutamaan bagi yang siap orang-orang yang ketika akan tidur dia berwudu terlebih dahulu. Nah, mungkin selama ini kita memiliki kebiasaan apa tuh? Gosok gigi sebelum tidur, ya. Maka sekarang kita harus tambahkan itu, gosok gigi dan berwuduklah sebelum tidur. Ya, kalau gosok gigi dari aspek medis, ya, aspek medis ataupun dari aspek untuk menjaga kesehatan gigi kita, dan juga tentunya itu adalah bagian juga daripada sunnah Rasulullah SAW untuk menyuruh kita bersiwak. Nah, maka di sini kita disunnahkan juga oleh Rasulullah SAW, yaitu untuk berwudu sebelum tidur, sebagaimana kita wudu untuk melaksanakan sholat. Apa fadilahnya dan apa keutamaannya nanti akan kita bahas, ya. Baik, dari hadis nomor 247, ya. Kemudian sebelumnya mungkin bapak-bapak ingat tentang bagaimana teknis wudu, persoalan air dan lain sebagainya. Tentunya insya Allah terus kita akan praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika menemukan berbagai perbedaan, ya, tentang tata cara berwudu, ya itulah dalil-dalil semuanya ada petunjuk daripada Rasulullah SAW. Dan yang harus digaris dibawahi bahwa di sini apa? Yang kita hindari dalam berwudu apa? Al-israfu fil wudu, berlebih-lebihan dalam berwudu, atau apa? Ya, sering kita temukan, ya. Kadang ragu-ragu, jebar-jebur wudunya, apalagi seperti wudunya anak-anak. Nah, ini seringkali kita temukan di masjid-masjid ataupun jamaah-jamaah lainnya, maka di sini harus kita ingatkan, ya. Baik. Hadirin jamaah rahimakumullah. Allah menetapkan syariat-syariat, ya, yang mesti dijalankan, diikuti oleh umatnya, oleh hambanya, atau oleh umat dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah menentukan mana itu wajib, mana itu sunnah, mana itu halal, mana itu haram, mana itu mubah. Tentunya semuanya ada tujuannya.
Dalam istilah Arab kita kita kenal dengan istilah maqasid. Ada tujuan daripada penetapan syariat. Atau dengan istilah fikih kita kenal dengan istilah maqasidus syariah. Tujuan daripada penetapan hukum dalam Islam. Maka di sini penting kita memahami makna daripada udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian dalam Islam secara totalitas. Ya, kalau ini jangan dipelesetkan jadi kabeh. Ya, totalitas, sungguh-sungguh. Ya. Tentunya kesungguhan kita dalam berislam dilandasi dengan ilmu pengetahuan, pemahaman tentang ajaran-ajaran Islam. Nah, di antara maqasidus syariah, di antara tujuan penetapan syariat, ya, para ulama telah membagi 5. Ada 5 tujuan daripada penetapan syariat. Yang pertama yaitu hifdzun nafas. Ya, hifdzun nafas. Apa itu hifdzun nafas? Yaitu menjaga jiwa. Ya, menjaga jiwa. Minggu kemarin kita sudah bahas ya enggak, bagaimana Islam mengajarkan atau adalah hadisnya, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah apa yang ada di muka bumi, siapa saja yang ada di muka bumi, yarhamukum man fis sama. Maka yang di langit Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi kita. Bahkan dengan selain manusia, yaitu dengan makhluk hidup lainnya. Bahkan dengan hewan yang kita anggap liurnya najis. Ya, kita kemarin sudah bahas ya, kalau kita selama ini kenalnya ada riwayat dari seorang perempuan pelacur yang memberi minum anjing yang sedang kehausan, maka dia masuk surga karena kasih sayangnya itu. Nah, dari kemarin kita sudah bahas ada seorang sahabat atau seorang laki-laki yang memberi minum anjing yang sedang kehausan, maka karena perbuatannya tersebut dia masuk ke dalam surga. Hadis nomor berapa Pak itu Pak kemarin Pak? Sebentar lupa. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Nanti sambil jalan ya. Ya, di antaranya yang tadi saya sampaikan bahwasanya tujuan dari penetapan syariat adalah menjaga jiwa. Maka dalam hal ini ya Allah telah melarang kita untuk menumpahkan darah sesama umat Islam ya, kecuali dalam hak, dalam ketentuan hukum. Apa di situ? Misalnya asyariku wasyariqatu atau azani wazani itu fajlidu bainahuma ya, fajliduhum ya. Seorang pezina ya, dia dihukum, pezina laki-laki dan perempuan, dia dihukum cambuk. Nah, berarti kan nanti akan terjadi penumpahan darah. Atau juga dalam penegakan hukum qisas. Nah, ini ketentuan ini adalah untuk menjaga nyawa, menjaga jiwa. Adanya hukum-hukum larangan untuk menyakiti makhluk hidup akan membunuh manusia, menumpahkan darah. Maka hukumnya adalah qisas. Ya, kemudian di qisas itu ada juga kasih sayang. Ketika keluarga korban memaafkan, maka dia harus membayar damnya, membayar gantinya. Ya, sesuai dengan ketentuan yang ada, ya. Kalau seingat saya kalau sekitar 40 ekor onta ya. Itu yang mungkin seharga hampir
500 juta gitu, atau sampai 1 M untuk membebaskan orang yang mengganti dari hukum qisas, atau keluarga korban memaafkan. Nah, ini ya, tujuan di antara tujuan penetapan syariat itu adalah untuk menjaga jiwa. Maka dalam ayat yang lain kita lihat bahwasanya seseorang yang membunuh seorang muslim, ya, satu orang muslim tanpa hak itu sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Nah, ini hal-hal seperti ini ya, tujuan daripada syariat, penetapan syariat adalah untuk menjaga keselamatan atau keberlangsungan hidup manusia. Ya. Kemudian yang kedua, tujuan daripada penetapan syariah yaitu ada hifzul akal. Hifzul akal. Apa itu hifzul akal, Pak? Menjaga akal. Ya, menjaga akal. Apa dalam arti di sini? Contohnya, larangan minum khamar. Ya, larangan diharamkannya khamar dan dianggap sebagai rijzun min amalish syaitan. Itu bagian dari perbuatan syaitan. Kenapa? Karena ketika minum khamar, akal kita tidak sehat. Ya, akal kita tidak sehat. Maka muncul di situ apa? Kriminalitas muncul, ya enggak? Bahkan khamar itu bagian dari rasul khaba'is, ya, induknya kejahatan. Kan mungkin Bapak sudah dengar riwayat tentang adanya seorang pemuda yang soleh, kemudian dia ditawarin perempuan masih kuat imannya, ya enggak? Ditawar untuk berzina dia masih kuat. Kemudian ketika ditawarin khamar, ya, ketika dia disekap itu ditawarin khamar, kemudian dia ternyata minum khamar, kemudian mabok, kemudian berzina dengan perempuan tersebut. Kemudian setelah saya berzina, diancam karena ada seorang anak kecil yang melihat, akhirnya anak kecil pun dibunuh. Nah, ini ya, maka hilang akal saja, hilang nalarnya, ya. Maka kalau kita lihat di pesta-pesta, di organ-organ tunggal itu di Agustusan kemarin, maka khawatir kita kalau diadakan organ tunggal itu ujung-ujungnya pasti apa? Yang beredar yang miras sama narkoba. Ya, ujung-ujungnya apa? Senggol-senggolan dikit, ujung-ujungnya berantem. Nah, ini ya. Kenapa diharamkannya khamar? Ya, awalnya apa? Wala taqrabus sholata wa antum sukara dalam Al-Qur'an, kan? Janganlah kalian salat dalam keadaan mabuk. Dulunya sebelum turun haramnya khamar itu dibolehkan, ya, untuk sahabat dulu dibolehkan minum khamar. Tapi ketika sholat dalam kondisi mabuk, apa yang dibaca tidak jelas. Nah, maka di sini diharamkannya khamar. Baik. Berikutnya yang ketiga, ya, yaitu hifzul mal, yaitu menjaga harta. Ya, kita lihat dalam Quran, wa halallahu bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian dalam pengelolaan harta ini kita diwajibkan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Dalam surah Taubah, ambillah dari harta mereka sedekah, zakat, tutahhiruhum, yang tujuannya apa? Untuk mensucikan harta mereka. Dan tentunya zakat ini ada ketentuannya. Misalnya sudah sampai yang pertama yaitu mencapai nisab, mencapai kadarnya. Nah, nisabnya berapa nilainya? Emasnya senilai emas berat 94 gram emas. Nah, kalau harga emas sekarang berapa, Pak? Harga LM sekarang. Ada yang tahu?
ya. LM hampir 900 lah. Taruhlah 1 juta. Berarti kalau kita memiliki harta senilai 94 juta, maka wajib mengeluarkan zakat, dan harta tersebut sudah kita miliki, sudah mencapai haul, sudah sampai setahun kita miliki dengan nisabnya 94 juta, maka wajib dikeluarkan zakat 2,5%. Tujuannya apa nih? Untuk menjaga harta, mensucikan tadi kan, tutahhirum wa tuzakkim, ya, mensucikan harta-harta mereka. Atau juga tadi dengan kita disunahkan, maka disitulah akhirnya zakat menjadi bagian daripada rukun Islam yang kelima. Maka adanya rukun zakat itu adalah apa? Tujuannya untuk menjaga harta tersebut agar sesuai dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian apa? Kita dilarang untuk mengambil harta orang lain bidunil hak, tanpa hak. Maka di situ apa? Ketika terjadi pencurian, as-sariqu was-sariqatu faqtu aiduhuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan itu hukumnya apa? Dipotong tangannya. Kenapa? Agar timbul efek jera, ya. Filosofi hukumnya kan di antara itu, falsafah hukumnya itu kan menimbulkan efek jera. Nah, bagaimana dengan koruptor nih? Potong tangannya. Yuk, ya, beberapa kasus yang lalu itu kan, ya, banyak kasus korupsi, ya. Ya sekarang malah bangga dia pakai baju orang, karena hitung-hitungan angkanya masuk penjara kena korupsi, kena sekian, paling kena 4 tahun. Hasilnya kalau kita yang biasa mencarinya berpuluh-puluh tahun, bahkan seumur hidup sampai belum nyampe segitu gitu hartanya. Nah, maka efek jera yang baik hal seperti itu, maka potong tangannya atau potong tangan, bukan dibunuh, kan karena batasnya apa? Potong tangan. Koruptor itu potong tangan aja. Kalau misalnya hukum kisos kan tidak kisos khusus untuk pembunuhan, maka pencurian, korupsi itu potong tangan, berapapun nilainya, ya. Itu baik. Berikutnya, maka ada di situ apa? Ketentuan mana yang cara mendapat harta dengan baik, dan ketika terjadi pencurian ataupun pelanggaran hukum, maka di situ ada ketentuan hukum di dalamnya. Berikutnya, yang keempat, ya, tujuan daripada penetapan syariah yaitu hibzun nasal. Apa itu Pak hibzun nasal? Menjaga keturunan. Nah, bagaimana cara mendapatkan keturunan? Maka melalui jalur pernikahan. Kan dalam hadis Nabi, ya, para pemuda-pemuda ini, ya, an-nikahu sunnati. Nikah itu sunnah. Ya ma'syar syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, ya, jika kalian sudah bisa mampu untuk mencari nafkah, mencukupi kehidupan, bisa untuk cari sendiri, apalagi zaman sekarang gitu ya, bisa dagang online, bisa ini, falyatazawwaj, maka segera menikah. Tuh yang ini mahasiswa yang udah bisa berbisnis, ngapain lagi nunggu kelar S1, segera aja nikah gitu kan. Senyum-senyum. Walitazawwaj. Faman lam yastati fa alaihi bisyam. Dan jika belum sanggup, maka perbanyaklah puasa. Fa innahu wija. Puasa apa? Puasa ngelihat yang enggak, ya enggak. Ya, selain puasa syar'i, yaitu untuk menahan lapar dan dahaga, tentunya menahan diri dari melihat yang bagus-bagus. Nah, itu ya. Baik.
Maka disitulah ada hukum pernikahan. Di situ ada hukum waris, ya, pembagian waris. Nah, ini juga terkait dengan harta, ya. Adanya hukum waris. Maka sekarang ini hukum waris sudah jarang kita terapkan, gitu kan? Maka benar kata Rasulullah, ilmu yang pertama kali hilang itu apa? Ilmu mawaris, ilmu faraid, ilmu warisan. Kenapa? Kadang kita kan muncul sengketa lahan segala macam, itu karena apa? Warisnya belum dibagi dari ketika ada salah satu pasangan ataupun meninggal dunia. Maka baiknya segera dibagikan, ya. Kadang kan kita gitu, nantilah nunggu ini ketika misalnya pasangan istrinya meninggal, anaknya masih kecil, kemudian belum dibagi warisan, itu sebenarnya sudah langsung dipisahkan mana hak anaknya dan mana hak suami yang ditinggalkan harta warisan oleh istrinya. Nah, ini, ya. Jadi tujuan daripada syariat di sini apa? Ya tadi, untuk menjaga harta, menjaga keturunan. Dan yang terakhir, ya, tujuan daripada syariat, penetapan syariat itu adalah apa? Untuk hifzuddin. Itu menjaga agama, ya, agar jelas aturan yang mana, ketentuan Islam. Kenapa? Karena pada zaman Nabi, yaitu ketika kaum Quraisy, ketika Nabi ini Mekah, kaum Quraisy menawarkan, yuk kita giliran aja, Mat. Istilahnya kan, Mat, kita giliran saja nih. Minggu ini kami menyembah Tuhanmu. Ya, barang-barang kita nyembah. Kamu nyembah Tuhan caramu, kami menyembah Tuhan dengan cara kami. Ya. Kemudian minggu depan kamu harus dan umatmu menyembah bagaimana kami menyembah Lata dan Uzza. Nah, maka turunlah ayat surat Qul ya ayyuhal kafirun, ya. Atau juga ditawarkan untuk menghentikan dakwah, ya. Apakah kalau dakwanya alasannya untuk kedudukan, kami berikan kedudukan sebagai ketua suku Quraisy, ya. Atau karena perempuan, kami berikan Miss Universe kami, katanya. Ataupun karena harta, maka akan kami berikan seluruh harta kekayaan Mekah ini untuk kamu Muhammad, dengan syarat stop dakwah Islamnya. Apa kata Nabi? Stop mendakwakan agamamu. Apa kata Nabi? Kalau seandainya matahari diletakkan di tangan kanan saya, kemudian bulan diletakkan tangan kiri saya untuk agar saya menghentikan dakwah itu, maka tidak akan bisa untuk menghentikan dakwah itu. Kenapa? Karena betul-betul adalah lillah, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dalam proses menjaga agama ini perlu apa? Maka disitulah kita disunahkan untuk banyak-banyak bermajlis ilmi. Kenapa? Karena kita sering lupa. Nah, al-insanu mahal khata wan nisyan. Dan juga tentu keutamaan dalam bermajlis ilmi, ya. Baik. Nah, salah satu cara kita untuk menjaga agama kita, ya, agar istiqomah kita dalam berislam, yaitu kita dengan banyak-banyak berdoa. Ya enggak? Hadis Nabi tentang doa Nabi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku agar aku dapat selalu ingat kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan beribadah yang terbaik kepadamu. Ataupun doa yang lain yang sering kita praktekkan, ya muqallibal qulub, ketika sujud sebelum tahiyat akhir, ya. Apa yang kita baca? Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana, atau tsabbit qalbi ala dinik. Ya, wahai yang membolak balikan hati, ya. Mantapkanlah, kokohkan hatiku, ya. Kemudian apalagi itu perintah kita, Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Ya Allah, aku meminta kepadamu bi husnil khatimah. Atau sebelum salam kita memohon kepada Allah, Allahumma inni sebelum salam
wa min azabi jahannam, wa min azabi qabri, wa min fitnatil mahya wa mamati, wa min syarri fitnatil masih dajjal. Nah, kita memohon kepada Allah ya untuk selamat dari fitnah dajjal. Ya sekarang ini kan mungkin di era milenial ini fitnah ini begitu cepat beredar ya, para buzzer ya, atau para Islamofobia. Nah, salah satu hadis sebagai penutup dari pembahasan kita dari kitabul wudu, maka Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk apa? Berwudu sebelum tidur. Nah, ini hadisnya. Hadis nomor 247. Babul fadli man bata al wudu, ya. Bab keutamaan bagi orang yang tidur dalam kondisi berwudu. Haddatsana Muhammad bin Muqatil qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Sufyan an Mansur an Sa'ad bin Ubaidah an al-Bara ibn Azib qala diceritakan kepada kami, telah berbicara kepada kami Muhammad ibnu Muqatil qala telah mengabarkan, dia berkata telah mengabarkan kepada kami Abdullah, dia berkata bahwasanya telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Mansur, dari Sa'id, dari Ubaidah, dari Al-Bara, dari Al-Azib. Qala, dia berkata, Azib ini berkata, ya ini tadi urutan ini namanya Pak, namanya sanad. Nah, urutan hadis sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi Imam Bukhari mendapatkannya dari Muhammad ibnu Muqatil. Ibnu Muqatil mendapatkannya dari siapa? Dari Abdullah. Abdullah dapat dari siapa? Dia dapat kabarnya dari Sufyan. Sufyan dapat dari mana? Dari Mansur. Mansur dapat dari mana? Dari Sa'ad. Sa'ad dapat dari mana? Sa'ad dapat dari Ubaidah, dari Al-Bara Ibnu Azib. Dia berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda, qala Nabi SAW, idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salati. Jika kamu mendatangi tempat tidurmu, jika hendak tidur, fatawadda, maka berwuduklah, wudu'aka lis-salat, sebagaimana kamu berwudu untuk salat. Maka di situ kalau sudah berwudu, sunnah lagi yang berikutnya apa? Salat witir minimal 1 rakaat sebelum tidur. Nanti bagaimana Pak? Atau Ustaz ketika bangun tidur? Tahajud. Ya, berarti tidak la witraini fil lail, tidak ada 2 witir. Cukup salat tahajud, salat hajat. Yang bagi mahasiswa ya salat hajat apalah gitu kan. Kalau kita salat hajat lancar cicilan, cepat lunas hutang gitu kan. Nah, kalau kami atau lancar biaya itu sekolah anak-anak gitu kan. Atau hajatnya doanya apa? Biar segera lulus munakosahnya gitu kan. Tidak ketemu dosen yang killer pas munakosa. Ya. Baik ya. Jadi itu ya. Kemudian wudu akan salat. Summa at-taji' ala syakkika al-aiman. Ketika tidur maka miringlah ke arah kanan. Arah kanan sini kan. saya ini kidal, kadang ini apa, kadang lupa mana kiri mana kanan. Ya, qala summa at-taji' ala syakkika al-aiman, ya. Kemudian berbaringlah atau tidur, posisi tidurnya di posisi sebelah kanan. Summa qul, kemudian katakan, ini ada doanya di sini. Allahumma, kalau kita kan baca cukup bismika Allahumma ahya wa bismika amut, dah tidur gitu. Atau seperti yang diajarkan oleh Fatimah, ya, yaitu membaca Al-Ikhlas 3 kali, kemudian Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, kemudian selawat Nabi, kemudian ayat kursi boleh, kemudian memohonkan maaf untuk ampunan bagi kepada kita dan seluruh, atau memaafkan orang-orang yang
apa yang telah bersalah kepada kita. Nah, itu insyaallah itu jaminannya surga, sebagaimana salah seorang sahabat datang ketika datang subuh, kata Nabi itu itu salah satu penghuni surga. Bingung sahabat kan? Kemudian diadakan investigasi, ya kan? Diikutin, ternyata dia cuma satu aja sederhana, dia memaafkan sebelum tidurnya, dia memaafkan seluruh kesalahan-kesalahan orang yang telah menyakitinya. Nah, apa di sini? Bosnya dendam ini kadang itu juga ya. Kesombongan, dendam muncul kenapa? Karena sombong, karena ego kita. Nah, ini ya. Baik. Berikutnya ya, doanya Allahumma aslamtu wajhi ilaik. Ya Allah, aku hadapkan, aku serahkan mukaku kepadamu. Pawattu amri ilaik. Ya, aku serahkan seluruh urusanku kepadamu. Wa alja'tu zuhri ilaik, dan aku sandarkan punggungku kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaik, dengan penuh harapan kepadamu. La malja'a wa la manja'a minka illa ilaik, ya. Tidak ada yang aku harapkan, sandarkan kecuali kepadamu. Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalta. Ya Allah, aku beriman kepadamu dari kitab-kitab yang telah Engkau turunkan. Wa bi nabiyyikal ladzi arsalta, dan kepada nabimu yang telah Engkau utus. Fa in muttu min lailatika fa anta alal fitrah. Fa in mutta min lailatika fa anta alal fitrah. Dan jika kamu mati pada malam tersebut, fa anta alal fitrah, maka engkau tidur meninggal dalam keadaan suci. Waj'alhunna akhir ma tatakallamu bi. Maka jadikanlah itu semuanya, kata kalimat-kalimat tadi adalah kalimat terakhir yang kamu ucapkan dalam ketika hendak tidur. Qala faradtuha 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku kembalikan kepada Nabi. Falamma balaghtu, ketika aku sampai kepada Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa rusulika. Ya Allah, aku beriman kepada kitab-kitab yang Engkau turunkan kepada Rasulmu. Qultu wa rusulika, maka Nabi mengingatkan, qala la, bukan, tapi katakanlah wa nabiyyikal ladzi arsalta, dan kepada nabimu yang telah engkau utus. Ya, ini hadis nomor 247. Jadi akhir kalimat yang kita ucapkan, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sandarkan seluruh keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tanpa ada kemusyrikan di dalamnya. Kemudian kita ikrarkan bahwasanya kita telah beriman terhadap apa-apa yang telah Allah turunkan kepada nabinya. Maka kalau tiba-tiba malam itu kita meninggal dalam kondisi tidur, maka insyaallah kita meninggal dalam keadaan suci. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini